2021 telah berlalu dengan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita. Tahun 2022, kasih Tuhan yang sama tetap menyertai kita. Mari kita berdoa, siapkan dirimu untuk berdoa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan atas semua kasih anugerah-Mu pada kami. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan menolong di awal hingga akhirnya. Guru yang melayani pada pagi hari ini, Tuhan yang menolong berkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap memuji besarkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari demi hari kita lalui sama dengan firman-Nya Tuhan. Aku mau jadi kuat, mau jadi teguh di dalamnya. Kita pujikan hari demi hari kita lalui. Dengan sukacita, semangat kita memuji Tuhan. Ada 7 warna pelangi, Magiku Hibiniu. Kasih setia Tuhan melebihi dari pelangi, lebih indah dari pelangi. Kita pujikan bersama kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Yeah.
fajar di pagi hari, begitulah janji Tuhan kepada umatnya. Kita mau imani janji Tuhan, kita pujikan janjimu seperti fajar pagi hari. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Janjimu menerangku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita pujikan diri Allah ketika kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamat pagi anak-anak, pada pagi hari ini kita tetap semangat, kita sudah memuji Tuhan dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang maha baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan yang indah kepada kami untuk kami boleh belajar akan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami akan menyiapkan hati kami, akan menyiapkan pikiran kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh memimpin, membimbing kami, sehingga kami boleh belajar dan mengerti akan firman-Mu lebih dalam lagi.
kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini bacaan kita sudah sampai di Kejadian pasal yang ke-9, yaitu tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Di dalam Kejadian 6, 7, dan 8 yang sudah anak-anak baca kemarin, kita sudah tahu bagaimana Allah menghukum manusia di bumi dengan air bah. Tetapi ada satu keluarga yang diselamatkan oleh Allah, yaitu keluarga Bapak Nuh. Keluarga ini terdiri dari Nuh, istrinya, dan ketiga anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan beserta dengan istri dari anak Nuh ini. Nah, Allah berfirman kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Tuhan mengatakan akan menghukum dunia ini yang sudah berpaling dari Allah. Manusianya sudah bertambah jahat dengan air bah. Dan Nuh taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu membuat bahtera. Dia membuatnya dengan detail, tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Dan setelah bahtera yang sangat besar itu jadi, Allah memerintahkan Nuh untuk masuk ke dalam bahtera itu beserta dengan keluarganya, dan juga membawa semua binatang, semua jenis binatang, dan setiap jenisnya jumlahnya ada sepasang, yaitu jantan dan betina. Nuh memilih binatang-binatang yang terbaik, yang supaya binatang-binatang ini nantinya bisa menghasilkan keturunan juga yang terbaik, karena semuanya sudah dimusnahkan oleh Allah. Begitu mereka masuk ke dalam bahtera, Tuhan menutup bahtera itu, dan kemudian datang hujan yang sangat lebat selama 40 hari 40 malam. Semua mata air yang ada di muka bumi ini terbuka, dan terjadilah banjir. Air meluap di mana-mana, menggenangi semua daratan. Makin tinggi, semakin tinggi, air naik, bahkan puncak gunung yang tertinggi pun tenggelam oleh air bah. Tetapi mereka yang ada di dalam bahtera, Nuh dan keluarga beserta binatang-binatang itu. Nah, hujan yang terjadi itu selama 40 hari 40 malam. Dan air masih menggenang selama 150 hari. Total Bapak Nuh dan beserta keluarganya dan binatang-binatang itu di dalam bahtera selama 1 tahun lebih 1 bulan. Setelah sekian lamanya Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera, terisolasi mereka ya di dalam bahtera, air pun surut. Tuhan berfirman kembali kepada Nuh supaya Nuh keluar serta keluarganya dan seluruh binatang itu dari dalam bahtera. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan Nuh pertama kali begitu keluar dari bahtera? Mereka sujud dan bersyukur kepada Allah karena kebaikan Allah yang sudah menyelamatkan Nuh dan keluarganya ini. Dan tak lupa, Bapak Nuh ini pun mempersembahkan korban bakaran kepada Allah sebagai ucapan syukur. Dan Allah pun memberkati Nuh beserta keluarga dan anak-anaknya. Dan Tuhan berkenan untuk membuat perjanjian dengan Nuh beserta keturunannya dan semua makhluk yang ada. Sekarang mari kita lihat tentang janji Allah tersebut. Yang pertama, perjanjian ini datangnya dari Allah sendiri. Karena Allah sangat mencintai Nuh. Nah, kenapa Nuh ini bisa menjadi sangat berharga di mata Allah dan sangat dicintai oleh. Kita akan melihat siapakah Nuh ini. Kita akan membaca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Tante akan membacanya di dalam Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Inilah riwayat Nuh. Pada masa itu, di atas bumi ini hanya dialah orang yang benar dan tidak bercela. Ia hidup dekat dengan Allah
dan berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Nah anak-anak, kita tahu bahwa Nuh ini adalah seorang yang benar, seorang yang dekat dengan Allah. Dan kita akan melihat sifat Nuh yang lain. Nuh ini percaya sepenuhnya kepada Allah. Dia taat. Pada waktu Tuhan perintahkan Nuh untuk membuat bahtera, kita tahu Nuh ini hidup jauh, tinggalnya jauh dari laut. Sedangkan pada waktu itu Tuhan perintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Nuh tidak membantah, Tuhan buat apa bahtera sedangkan alam terang benderang, cuaca cerah, hidup jauh dari lautan, terus buat apa bahtera? Tidak seperti itu. Tetapi Nuh patuh, Nuh tidak membantah sedikit pun, dan dia melakukan seperti tadi di awal Tante katakan, Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ini adalah suatu bentuk ketaatan Nuh. Yang ketiga, sifat Nuh adalah pribadi yang suka memuji dan bersyukur kepada Allah. Berikutnya yang kedua, kita akan melihat apa isi perjanjian Allah kepada Nuh. Kita akan membaca kembali di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-11. Kita tunggu. Kita akan baca bersama-sama ya. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Tante akan baca juga di dalam Alkitab versi Bahasa Indonesia Masa Kini. Inilah perjanjianku dengan kamu. Aku berjanji bahwa segala makhluk yang hidup tidak akan lagi dibinasakan oleh banjir. Tidak akan lagi ada banjir yang membinasakan bumi ini. Nah, isi perjanjian Allah dengan Nuh itu adalah Allah tidak akan memusnahkan bumi ini dengan air bah lagi. Nah, sekarang yang ketiga, kita akan melihat tanda perjanjian Allah dengan Nuh. Kira-kira apa ya tanda yang dibuat Allah untuk membuat perjanjian ini? Apakah surat yang harus ditandatangani Bapak Nuh? Bukan. Kita akan membacanya kembali. Kita akan buka Alkitab kita kembali di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-12. Sudah siap? Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang akan kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-13, tetapi dari Alkitab versi Bahasa Indonesia Masa Kini. Maka kutaruh pelangiku di atas awan sebagai tanda perjanjianku dengan dunia. Seketika itu di langit sebuah busur raksasa dengan warna-warni yang sangat indah muncul dan terbentang di langit yang biru. Saat itu sudah cerah ya anak-anak ya cuacanya ya. Nuh beserta keluarganya melihat ke atas dengan rasa takjub dan kagum akan sesuatu yang telah diciptakan Tuhan pada saat itu, yaitu pelangi. Dan itulah tanda perjanjian Allah dengan Nuh. Selanjutnya Allah berfirman, pelangi ini akan mengingatkanmu akan janjiku kepadamu dan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Manakala ada awan atau hujan di langit dan pelangiku itu nampak, maka akan bahwa banjir tidak akan lagi membinasakan segala yang hidup. Nah, anak-anak, janji Tuhan itu masih tetap nyata di dalam kehidupan kita, bahwa Allah masih mengasihi kita. Tapi kita harus mau belajar hidup seperti Bapak Nuh, yaitu untuk selalu taat, selalu memuji, selalu bersyukur kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, dan melakukan segala kehendak Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita. Anak-anak, pagi hari ini kita sudah sampai di pasal 9 dari kitab Kejadian. Wah, nggak terasa ya, sudah sampai di angka 9. Terus semangat, terus berjuang untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Sebelum kita akhiri saat pagi hari ini, Tante Kesia akan ajak anak-anak untuk nyanyi satu lagu lama sekali, Nabi Nuh dan istrinya.
Gerakannya mudah, anak-anak bisa siapkan jempol. Nah, kemudian 3 jari begini ya. Jadi Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak mantunya masuk dalam bahtera gitu ya. Yuk sama-sama nyanyi lagu ini. Luar biasa anak-anak. Di antara orang-orang sezamannya pada waktu itu hanya ada 8 orang ini yang selamat dari air bah. Mengapa? Karena mereka mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Nuh seorang bapak yang hidup takut akan Tuhan, beserta istrinya, beserta ketiga anak lakinya dan ketiga anak menantunya, semuanya boleh dilindungi oleh Tuhan. Mereka masuk ke dalam bahtera. Dan pada saat mereka keluar, Tuhan menyatakan perjanjiannya kepada Nuh dan keluarga. Bahkan melalui Nuh, perjanjian itu kepada semua umat manusia di muka bumi ini. Yuk kita bersama-sama berdoa, biarlah dalam kehidupan kita juga boleh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami terima, baik seminggu yang sudah kami lalui, maupun hari ini Tuhan, melalui tante guru yang sudah bercerita kepada kami, baik di kelas kecil maupun di kelas besar. Kami percaya Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Seperti Nuh Tuhan, kami juga rindu hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup mengenal Engkau secara pribadi, supaya setiap firman yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, baik itu melalui cerita firman Tuhan maupun setiap ayat yang boleh kami baca setiap hari Tuhan, boleh menyadarkan kami betapa besarnya Tuhan, dan kami boleh mengikuti, kami boleh mentaati firman-Mu dan melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak yang sudah mendengar firman saat pagi hari ini, berkati orang tua mereka dalam segala macam kehidupan sehari-hari, usaha papa mama mereka. Tuhan juga menolong tante guru maupun guru-guru yang terlibat dalam ibadah saat pagi hari ini, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Pertemukan kami Tuhan dalam ibadah minggu depan dalam kasih karunia Tuhan. Bila berkat Tuhan senantiasa melingkupi kami Tuhan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan ini. Ini menjadi doa sembahyang kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Kita ketemu dalam cerita yang luar biasa. Terus bersambung ya. Minggu depan adalah kelanjutan dari setiap pasal yang boleh kita baca. Buat teman-teman, buat anak-anak yang lain yang mungkin mengikuti ibadah bersama dengan Tante Keisha dan tim. Nah, tahun ini kami membaca kitab Perjanjian Lama dan hari ini kita sudah sampai di Kejadian pasal 9. Teman-teman, anak-anak kalau mau mengikutinya boleh bisa membaca satu hari satu pasal supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan.
teman-teman yang dari luar Kesamben maupun anak-anak yang di kota-kota lain bisa komen di komentar ya, supaya Tante Kisya bisa tahu siapa saja yang ikut membaca firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian. Sampai jumpa minggu depan. Salam buat papa mama. Tuhan Yesus mengasihimu.